tentang aparatur sipil negara. Kalian nanti jadi ASN, undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi ya, ditaati, bukan untuk dilanggar. Sejak diundangkan di dalam lembaran negara, maka dianggap kalian sudah tahu semua. Nah, supaya kalian lebih tahu, maka saya sosialisasikan tentang undang-undang ini kepada kalian sebagai calon ASN ya. Jadi nanti kalau jadi ASN ini, kalau sudah ada bekal, ibaratnya kalian kalau dilepas sudah bisa lari, sudah bisa running gitu ya, sudah bisa tahu lah tentang rambu-rambu tersebut. Jadi aparatur sipil negara dibagi dua, ada PNS, ada PPPK. PNS itu pegawai negeri sipil ya, kalau PPPK itu pegawai dengan perjanjian kerja ya, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai dengan perjanjian kerja. Saya mau nanya kepada kalian ya, yang siapa yang tidak menyalakan video ya? Oh, menyalakan video semua ya. Oke, nggak apa-apa. Andi, coba Andri Hussein. Halo Andri, bisa dengar suara saya Andri? Iya Pak. Oke, saya kenal Andri ini fokus, orangnya serius ya, tapi santai gitu ya. Maksud saya serius itu begini. Biasanya kalau saya amati mahasiswa yang pakai headset, dia cenderung lebih bisa memfokuskan diri untuk belajar. Ini termasuk Andri ini mahasiswa yang fokus ya. Jadi dengan fokus itu kalian bisa mengakselerate. Mengakselerate itu apa ya? Mempercepat ya. Mempercepat proses belajar sehingga yang tadinya misalkan Andri ini dengar sekali langsung paham. Kalau yang lain bisa jadi mencernanya 2 kali. Nah, kalau Andri ini bisa sekali aja langsung mengerti ya. Nah, tanyanya Andri, apa beda antara PNS dan PPPK? Apa yang bedakan? Kalau PNS itu pegawai yang berasal dari warga negara Indonesia yang diangkat tetap sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara. Kalau P3K itu ada kontraknya Pak, misalkan 5 tahun. Nah, perbedaannya di situ Pak. Kalau PNS itu tetap, P3K itu ada masa kontraknya Pak. Begitu Pak. Oke. Masa kontraknya itu antara 1 sampai 30 tahun maksimal ya. Jadi betul yang dikatakan Andri. Tapi ada lagi yang lain? Selain beda antara PNS, PPPK, Itu Pak, kalau PNS ada tunjangan fasilitas Pak. Namun di P3K tunjangan fasilitas itu tidak ada. Mereka hanya menerima gaji pokok, tukin. Yang saya tahu tunjangan fasilitas itu tidak didapatkan di P3K. Oke, fasilitas tidak diberikan di P3K ya. Ada lagi yang lain? Kalau sudah purna tugas, PPPK dapat pensiun enggak, Andri? Oh iya Pak, P3K tidak mendapatkan pensiun Pak. Kalau PNS dapat Pak, iya Pak. Saya lupa tadi. Oke. Terus tentang THT, tunjangan hari tua, dapat enggak? Sama Pak, untuk P3K tidak mendapatkan pensiunan dan jaminan hari tua. Mereka hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan pada saat kerja. Ya, kamu nanti mau jadi PNS atau PPPK, Andri? Pengennya PNS Pak. Oh, PNS lah ya, insya Allah ya. Kan kamu udah lulus SKD kan? Kamu udah lulus ini enggak? Apa itu yang kemampuan dasar itu? TKD ya, tes kemampuan dasar ya? Iya Pak, sudah Pak. Di awal waktu seleksi SPMB Pak. PMB, karena itu syarat untuk menjadi PNS. Nah, nanti kalian jadi PNS ya. Jadi keunggulannya banyak PNS itu ya. Yang tadi itu dapat fasilitas, kemudian dapat pensiun, dapat jaminan hari tua. Jaminan hari tua sama pensiun itu beda ya. Kalau pensiun itu kan diterima setiap bulan. Kalau jaminan hari tua diterima sekali, tapi sekalinya besar, biasanya begitu ya. Dulu waktu saya dapat jaminan hari tua ya, waktu di KPK. Saya kan kerja di KPK 10 tahun ya. Kerja di 10 tahun di KPK itu saya nggak dapat pensiun karena memang saya pegawai negeri sipil ya, karena saya juga belum pensiun, belum
belum berhenti, belum purna tugas. Jadi saya dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Saya dapat jaminan hari tua itu lumayan ya, ya sekitar ya berapa ratus juta begitu ya. Tapi itu saya pakai untuk inilah waktu itu apa ya, renovasi rumah apa beli mobil ya. Tapi intinya cukup inilah ya untuk sebenarnya untuk modal ya. Saya kan 10 tahun di sana. Tapi saya karena bukan untuk bisnis ya, saya pakai untuk ini ya. Ya istilahnya memperbaiki kondisi lah ya, kondisi secara ekonomi ya maupun secara ini untuk kebutuhan lah, kebutuhan hidup. Tapi ini saya tidak ini ya, bukan masalah uangnya itu. Jadi kalian nanti jadi PNS jauh lebih punya istilahnya kelebihan ya, punya kelebihan dibandingkan dengan PPPK. Maka kalian wajib bersyukur, intinya begitu ya. Syukuri, nanti usahakan kalian bisa lulus dengan baik. Kan tinggal 1 semester lagi nih. Jangan kecewakan orang tua ya. Kalau dia ada di PNS, nanti kalian minimal bisa mandiri. Walaupun berawal dari pangkat yang 2C ya. Nah, pangkat 2C. Terima kasih ya Andri, tadi bagus ininya penjelasannya. Coba Pandu Zen. Pandu Zen. Nah, Pandu, pangkat 2C Ya, Pak. itu kalau disetarakan dengan ini kan sebenarnya bukan pangkatnya bukan 2C, itu kan golongan 2C. Pangkatnya dalam PNS itu disebut apa Pandu 2C itu? Golongan, Pak. Iya, golongannya 2C. Terus pangkatnya apa? Kamu punya pangkat nanti. 2C itu kan golongan 2C. Pangkatnya apa? Kalau di tentara kan ada yang namanya Itu, Pak, pengatur. Nah, benar, pengatur ya. Jadi kamu nanti lulus sudah jadi pengatur ya. Hebat sekali ya. Artinya sudah ngatur-ngatur begitu ya. Nah, itu pangkat 2C itu sudah pengatur. Artinya secara pangkatan kalian itu kalau di kepolisian udah bintara ya, tentara ya. Di tentara itu sudah bintara. Menengah lah. Jadi nanti kalian kalau mau ke 2D, ke 3A ya nanti melalui proses ya. Mudah-mudahan bisa ya sampai ke sana ya. Jadi tolong yang tadinya nggak ada passion menjadi pegawai negeri, mulai sekarang harus siap-siap menjadi pegawai negeri sipil ya, menjadi ASN ya, siap menjadi pelayan ya, bukan pelayan rumah tangga, bukan, pelayan bagi negara ya, pelayan masyarakat ya, jadi abdi masyarakat, jadi abdi negara. Baik, terima kasih ya, saya lanjutkan dulu ya, tadi beda antara PPPK, bisa jadi nanti keluar loh ya, waktu ujian ya, beda antara PPPK dan PNS, misalkan ya, ini saya nggak bocorin, walaupun saya jadi dosko ya, saya yang bikin soal, tapi nanti yang lain-lain kan model-modelnya seperti ini juga, membedakan ini, kemudian ada angka-angka, harus kalian perhatikan ya. Kalau udah angka itu biasanya sering saya ini ya, saya ujikan biasanya ya, apakah kalian perhatikan apa tidak. Gitu. Ini adalah azas. Azas ini sebenarnya mirip-mirip prinsip, tapi nanti ada lagi prinsipnya ya. Jadi kalau azas ini lebih kepada dasar ya, dasar. Jadi dasar atau azas dari ASN ini ada 13 ya. Pertama adalah kepastian hukum, yang kedua profesionalitas, ketiga proporsionalitas, yang keempat keterpaduan, yang kelima delegasi, yang keenam netralitas, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan efektif dan efisien, ke-9 keterbukaan, 10 non-diskriminatif, ke-11 persatuan dan kesatuan, ke-12 keadilan dan kesejahteraan, dan ke-13 terakhir adalah kesejahteraan. Ini adalah asas dari ASN ya. Nah ini ada lagi beda dengan prinsip. Kalau prinsip itu lebih kepada ini ya, yang harus dimiliki lah. Prinsip, kalian punya prinsip, punya idealisme, begitu ya. Yang harus kalian mulai, yang harus dimiliki oleh PNS, oleh ASN, oleh aparatur sipil negara. Pertama, prinsipnya adalah nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Nanti nilai dasarnya ada 15 ya, kode etiknya ada sendiri. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik kalian kan ada lulusan D3 begitu ya. Itu kan tingkat madya lah ya, ahli madya. Kemudian jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Ini prinsipnya. Tadi nilai dasar ada 15 ini ya. Nanti kalian baca sendiri ya, memegang teguh Pancasila dan seterusnya ya. Sampai ke 15 meningkatkan
efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karya. Kemudian kode etik, nah ini penting ya, kode etik dan kode perilaku, ini sesuai dengan pasal 5. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, jadi nggak boleh bohong ya, mulai sekarang dijaga supaya tidak bohong, gitu ya. Bertanggung jawab, contoh tanggung jawab itu kalau kalian habis makan, maka piringnya dicuci, contoh begitu ya, berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN, tadi nilai dasar ada 15 ya, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundangan mengenai disiplin pegawai ASN. Saya mau nanya ya kepada kalian, coba. Anissa Puspitasari. Nah, Anissa, disiplin PNS diatur di mana, Anissa Puspitasari? Halo. Halo, Anissa, bisa dengar? Halo, iya. Di PP nomor 53 tahun 2010, Pak. Betul, yang akan divideokan, akan ditayangkan oleh teman kalian ya, Anissa, betul ya? PP 5. Iya, Pak. Terima kasih, Anissa. Iya, Pak. Jadi ada kaitan ya antara PP 53 dan Undang-Undang Nomor 5 2014. Ini kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Maka kalian harus netral ya. Jangan sekali-kali kalian mau dijadikan ini ya, apa istilahnya itu objek politik. Ya, kalau misalkan ditawari menjadi apa istilahnya juru kampanye, misalkan ya, atau tim sukses, kalian jangan mau ya, harus menolak ya. Mohon maaf, saya mahasiswa Wittgenstein dilarang untuk menjadi tim sukses atau menjadi juru kampanye untuk pemenangan ya salah satu pasangan calon kepala daerah atau calon anggota DPR atau DPRD ya. Begitu ya. Jadi kalian ini ya jaga ya netralitas. Ini penting supaya kalian nggak terlibat politik. Karena kalau pegawai negeri itu di apa istilahnya politik itu dijadikan ini, akhirnya nanti nggak objektif. Nanti yang dilayani yang satu golongan aja, yang satu partai, yang partai lain ditelantarkan. Nah ini kan nggak adil, nggak fair ya. Maka harus netral di sini. Fungsi pegawai ASN ada 3. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi tugasnya 3 juga, melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, mempererat persatuan kesatuan negara kesatuan Indonesia. Sama ya dengan tadi ya. Perannya perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Ini jabatan ASN ada 3, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Administrasi bagi 3, administrator, pengawas, dan pelaksana. Kalian nanti jadi pelaksana dulu ya, paling bawah ya, nggak apa-apa. Nanti kan naik bisa jadi jabatan pengawas, bisa jabatan administrator ya, untuk yang menjadi eselon 3. Jabatan fungsional, ini ada keahlian dan keterampilan. Jabatan pimpinan tinggi ada 3, yaitu jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk eselon 2 ya, jabatan pimpinan tinggi Madya untuk eselon 1, dan jabatan pimpinan tinggi utama untuk pimpinan lembaga pemerintah, non departemen ya, ini non kementerian.
Ini tadi ya, di sini ada tunjangan untuk PNS. Kalian nanti dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk perlindungan sama, pengembangan kompetensi juga sama antara PNS dan PPPK. Ini kewajiban pegawai ASN, setia dan taat pada Pancasila dan seterusnya sampai H ya, sampai 8. Dan kelembagaan di dalam ASN itu yang menjadi utama ya dalam mengatur ya istilahnya kekuasaan ya. ASN itu yang menjadi kekuasaan presiden ya sebagai kepala pemerintahan ya. Kemudian didelegasikan kepada 4 ini ya lembaga ini ya negara ya, yang kalau yang Menpan Kementerian di bidang Pemberdayaan Aparatur Negara. Kemudian ada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada LAN, ada Lembaga Administrasi Negara, dan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Ini adalah menteri di bidang pemberdayaan aparatur negara ya. Menetapkan kebijakan meliputi reformasi birokrasi dan seterusnya ya. Sampai penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. Kemudian KASN ini non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Fungsinya mengawasi pelaksanaan norma dasar, menjaga netralitas PNS. Tujuannya menjamin terwujudnya sistem merit dan seterusnya ya. Ini sanksi, peringatan, teguran, dan seterusnya. Penetapan oleh Presiden dan Menteri. Syarat-syarat menjadi KASN ya, ada 9 ya. Susunannya KASN terdiri dari 7 anggota, 1 orang ketua merangkap anggota dan 1 orang wakil ketua merangkap anggota dan 5 orang anggota. Jadi 7 ya keseluruhannya. Kemudian lembaga lain adalah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ini untuk diklat ya, LAN itu ya. Kemudian BKN, Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, penyelenggaraan manajemen ASN, dan penyimpanan informasi pegawai ASN. Tugasnya ada 7. Kewenangannya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Kita mau nanya kepada kalian ya sebelum ke manajemen ASN ya. Apa ini ya? Coba Ma'rifatus Sholihah. Ma'rifatus Sholihah. Kalau ada SPMB, ini ya, sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Iya, Pak. Nah, kerjasama dengan penerimaan mahasiswa baru ini. Bisa diulangi, Pak? Misalkan dalam PMB ya, penerimaan mahasiswa baru PKN Setahan, bekerja sama dengan siapa ya untuk ini ya, dalam tes ya, dalam ujian. Kayak kemarin kan kamu, kenapa namanya? Kemampuan dasar ya? Iya. PKD ya, tes kemampuan dasar ya? Iya, Pak. PKD itu yang bikin siapa? BKN, Pak. Oke, Badan Kepegawaian Negara. Terus satu lagi, Ma'rifatus Sholihah. Misalkan ada PNS yang ikut kampanye ya, atau ikut jadi tim sukses pada salah satu pasangan calon, kepala daerah misalkan. Itu nanti yang nangani siapa? Kalau itu KASN, Pak. KASN-nya, Komite Aparatur. Kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Ini manajemen itu ini ya. Kalau kalian belajar manajemen kan ada planning, organizing, controlling gitu ya. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan memberikan aktivitas, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, umur, dan kondisi. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPP. Ini PNS ya, karena kalau nanti ada sampai pada 13 ya, manajemennya panjang.
Jadi penyusunan tentang kebutuhan, kemudian pengadaan, nilai pengadaan seperti ini ya. Nanti kalian ada sumpah janji PNS, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemberhentian, kemudian sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dari data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis dan seterusnya. Data sampai kompetensi ya, mulai dari data riwayat hidup. Korps Profesi Pegawai ASN ini tujuannya menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya ada 4, nanti kalian baca ya. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Nah ini kalau diberhentikan sementara dari kejabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS kalau dia menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, BPK, dan KY, ketua dan wakil ketua KPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI, di LAN, di luar negeri. Kita mau nanya ya. Kepada siapa ya? Raisa. Halo Raisa. Ya Pak. Raisa, mengapa kalau menjadi pimpinan ketua atau wakil ketua KPK kok tidak kehilangan status pegawai negeri sipil, sedangkan kalau menjadi mendaftar ya sebagai calon gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR kok harus mengundurkan diri? Kenapa ini, Raisa? Mungkin karena tidak mengintervensi, Pak. Jadi dia independen, kan KPK independen. Tidak mengintervensi apa, Raisa? Tidak mengintervensi politik, Pak. Jadi dia tidak ikut campur dalam politik. Oke, jadi ada hubungan dengan politik ya. Kalau DPR itu kan dari partai itu kebanyakan ya. Kepala daerah dari partai, didukung partai maksudnya ya. Politik itu kan identik dengan power, kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dari politik itu seperti itu. Tapi kalau menjadi ketua KPK atau wakil ketua KPK, jadi tidak ada hubungan dengan politik ya. Bahkan tidak ada intervensi dari politik. Baik, betul ya. Terima kasih ya, Raisa. Pak, sama-sama. Ada yang pernah Google Subagio, calon pimpinan KPK 2014? Siapa yang sudah Google? Saya Pak, barusan. Oh, Andre. Coba di situ saya disebut apa, Andre? Di komentar Tribun News itu. Bapak di sini termasuk salah satu orang penting di KPK, dan waktu kemarin seleksi pimpinan KPK termasuk pendaftar dengan gelar paling banyak, Pak, di antara pesaingnya. Ya, yang lain-lain kan cuma 3 gelar ya, atau ada yang 2, ada yang 4 ya Pak. Pak Robi itu 4, ada yang 2, ada yang 3. Nah, ada yang 1 malah Pak Mahjani itu cuma SH aja. Saya 5 ya. Nah, nanti kalau saya lulus dokter jadi 6 gitu ya gelarnya ya. Tapi ini bukan ini ya, mohon maaf, bukan disombongkan, bukan. Ini memotivasi kalian, motivasi ya. Jadi saya pernah mencalonkan diri jadi pimpinan KPK ya, 2014 pulang dari Canberra, dari Australia. Nah, saya daftar, itu saya sampai tahap terakhir ya, udah hampir dimajukan ke DPR sama saya ya. Tinggal 6 orang waktu itu, jadi sempat jadi artis. Nah, di situ ini ya, ya inilah kalau sudah ke atas itu kan udah politis juga ya. Kita kan nggak ada kan suka, saya nggak ada kenal dengan anggota DPR, nggak ada yang kenal dengan ini ya, dengan ini juga pemerintah ya, karena masih dianggap terlalu muda ya waktu itu ya, mungkin ya. Jadi ya nggak terpilih. Tapi it's okay lah, itu pengalamannya, nostalgia lah ya, pengalaman yang terindah yang pernah saya di KPK. Jadi saya jadi kepala bagian, tahu-tahu mencalonkan diri jadi pimpinan ya, itu kan loncatnya jauh banget. Pimpinan kan setingkat menteri ya, pimpinan KPK itu setingkat menteri pejabat negara. Jadi kalau jadi pimpinan ya nanti ininya protokolnya protokol menteri itu. Tapi itu ini ya, yang nggak tahu nanti apakah mencalonkan lagi apa enggak ya. Nanti lihat sikon lah ya.
Tapi yang jelas saya pernah mencalonkan itu dan sempat di tes, udah 5 kali tes lulus semua ya. Mulai dari tes administrasi, penulisan makalah, kemudian ada tes psikotes ya, psikotes atau TPA, kemudian ada tes kesehatan. Nah ini yang satu hal yang saya tekankan pada kalian ya, kalian jangan merokok ya, karena di tes kesehatan itu dites paru-parunya. Kalau kalian ingin menjadi pejabat negara, pejabat publik yang dari non partai ya, kalau yang dari partai ya silakanlah merokok boleh saja silakan. Kalau yang dari non partai itu ada tesnya ketat di sana ya, maka mohon kalian jangan merokok ya ini ya, terutama bagi laki-laki nih. Ini penting ya supaya kalian ini untuk masa depan kalian. Terima kasih ya Andri Husin sudah melihat ini saya. Sama-sama. Di Tribun News ya itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini penyelesaian sengketa. Kalau ada sengketa pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Oke, saya mau nanya ya kepada kalian ya sebelum ditutup untuk sesi selanjutnya. Siapa ada yang tahu? Kan ini ada di PP 53 juga ya. Keberatan itu ditujukan kepada atasannya yang pembina kepegawaian yang menjatuhkan hukuman, gitu ya keberatan. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang melanggar aturan disiplin PNS, kemudian dia keberatan terhadap sanksi atau hukuman, dia mengajukan keberatan kepada atasannya. Jadi misalkan direktur Pekenstan menjatuhkan hukuman kepada pegawai atau kepada dosen Pekenstan. Kemudian dia nggak puas, dia mengajukan keberatan kepada siapa? Kepala BPBK, ya. Kepala badan itu atasannya direktur Pekenstan. Sampai dia nggak puas lagi, dia bisa mengajukan banding. Kalau itu banding itu kalau dia tidak puas sampai keberatan, ya. Banding itu hanya untuk disiplin berat, ya. Kalau disiplinnya sedang, ya udah nggak akan bisa banding, ya sampai keberatan doang. Tapi kalau misalkan dia dijatuh hukuman berat, nanti bisa sampai ke banding, ya. Banding itu ini ya administratif kepada Badan Kepegawaian, Pertimbangan Kepegawaian, ya. Jadi lebih tinggi lagi ininya secara hierarki, jadi di atas daripada atasannya pejabat pembina kepegawaian tadi ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Silahkan kalau ada. Marela bisa dengar Marela? Oke. Kevin, maaf, nggak ada Marela ya. Kevin, halo Kevin. Iya, Pak. Kevin, minta tolong screenshot ya. Sudah saya kirim, Pak, dari WA. Oke, alhamdulillah. Oh iya, oke, terima kasih banyak ya Kevin. Siap, Ya. Pak. Ini Kevin ini tipe kele dari mahasiswa proaktif ya. Proaktif itu sebelum diminta sudah tahu ya ininya apa yang dibutuhkan oleh dosen gitu ya, bagus ini ya. Kalian pun juga gitu ya, proaktif. Jadi sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya kalian belajar duluan misalkan begitu ya, Kevin dan kawan-kawannya semuanya ya. Terima kasih Kevin. Baik, kalau nggak ada, saya akan minta izin untuk divideokan dulu ya sebelum istirahat untuk kelompok 2 ya, yang sesi yang kedua. Nanti akan memvideokan tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya. 25/2009 itu tentang pelayanan publik. Nanti kalian menjadi pegawai negeri sipil, kemungkinan besar akan ditempatkan di kantor-kantor pelayanan ya. Nah, kalian harus tahu tentang pelayanan publik itu ya. Kevin, biasanya yang recording siapa ya? Festiani, Pak. Tias, Pak. Tias, apakah bisa minta tolong, Tias? Kamu bisa record? Apakah sudah muncul suaranya, teman-teman? Suaranya nggak kedengaran.
Oke. Selamat menikmati teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai disiplin PNS. Disiplin PNS ini untuk aturannya ada di PP 53 tahun 2010. Nah, di dalam PP 53 2010 ini terdapat hukuman disiplin. Hukuman disiplin PNS terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan, yang kedua adalah hukuman disiplin sedang, dan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Nah, untuk hukuman disiplin ringan ini seperti apa? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai disiplin PNS. Disiplin PNS ini untuk aturannya ada di PP 53 tahun 2010. Nah, di dalam PP 53 2010 ini terdapat hukuman disiplin. Hukuman disiplin PNS terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan, yang kedua adalah hukuman disiplin sedang, dan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Nah, untuk hukuman disiplin ringan ini seperti apa dalam ketentuan PP nomor 53 tahun 2010, maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Hukuman disiplin ringan. Ada 3 jenis hukuman disiplin ringan, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya, jenis hukuman tersebut akan diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran kewajiban ataupun melakukan larangan. Yang pertama, pelanggaran kewajiban. Hukuman disiplin ringan akan diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran kewajiban yang berdampak negatif terhadap unit kerja pada hal A. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD tahun 1945, NKRI, dan pemerintah. B. Menaati segala peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. D. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. E. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seorang dan atau golongan. F. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah yang harus dirahasiakan. G. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. H. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. I. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hukuman teguran lisan akan diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja. Teguran tertulis akan diberikan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja. Pernyataan tidak puas secara tertulis akan diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. C. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. K. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. L. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. M. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. N. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu, ada beberapa larangan yang menyebabkan PNS tersebut mendapatkan hukuman disiplin ringan, yaitu larangannya adalah A. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. B. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
C. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dengan tidak sengaja. D. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. E. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, itu semua adalah hal-hal yang terkait hukuman disiplin ringan. Sebagai penutup, ada quotes dari Neil Donald Walsh. Life begins at the end of your comfort zone. Dekati hati, jauh di mata. Di Afrika, ada negara Kenya. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Bagus ini. Makasih ya. Berapa menit ini, Ilyas? 5 menit pas, Pak, ini, Pak. Pas, alhamdulillah pas banget. Ini ideal ya. Pak. Ininya bagus, quote-nya bagus ya. Tampilannya bagus. Nanti saya dikasih ya. Dikumpulkan dulu ke Kevin ya. Udah dikasih. Oh, sudah ya? Pak. Sudah saya kumpulkan, Pak. Sip. Makasih banyak. Baik, Ya, ada tanggapan atau pernyataan terkait dengan video yang ditayangkan oleh Ahmad Ilyas? Videonya bagus, Pak. Videonya bagus ya. Pertanyaannya ada? Baik, kalau gitu kita sambut ya dari Aan ya. Aan, apakah sudah join? Sudah, Pak. Mohon maaf agak terlambat tadi. Oke, silakan. Gak ada suara tapi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jenis hukuman disiplin sedang ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua adalah penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, kriteria apakah sehingga PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin sedang? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hukuman disiplin sedang PNS berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010. Jenis hukuman disiplin sedang dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melanggar sumpah atau janji PNS tanpa alasan yang sah. Yang kedua, melanggar sumpah atau janji jabatan tanpa alasan yang sah. Ketiga, melanggar kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah, serta berdampak negatif terhadap instansi terkait. Yang keempat, melanggar segala peraturan perundang-undangan dan pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap instansi terkait. Yang kelima, melanggar pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan. Keenam, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketujuh, tidak mengutamakan kepentingan negara dan malah mengutamakan kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Yang kedelapan, tidak memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan berdampak negatif pada instansi terkait. Kesembilan, tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang ke-10, tidak melaporkan dengan segera kepada atasan atas hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara maupun pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Yang ke-11, tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dengan penjelasan hukuman sebagai berikut. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 16-20 hari kerja. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat bagi yang tidak masuk kerja selama 21-25 hari kerja. Yang terakhir, penurunan pangkat setingkat lebih rendah bagi yang tidak masuk selama 26-30 hari kerja. 12. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan apabila penyampaian sasaran kerja hanya mencapai 25% sampai 50%.
13. Tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Dengan sengaja tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan yang terakhir, tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan BMN bergerak ataupun tidak secara tidak sah. Yang kedua, melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang merugikan negara. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Keempat, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian. Kelima, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 6. Memberikan dukungan kepada Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Yang ketujuh, memberikan dukungan kepada presiden maupun wakilnya dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Yang kedelapan, memberikan dukungan kepada calon anggota DPR, DPD, ataupun kepala daerah dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP ataupun SKTP. Yang terakhir, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah ataupun wakil dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Baik, terima kasih ya buat Asya. Ada pertanyaan, pernyataan, atau komentar dari kalian terkait dengan video yang barusan diputar? Aisyah Fakira tadi ya, bagus videonya. Baik, tidak ada ya. Aan, apakah sudah bisa diputar? Safriandi, Sutopo, Putra? Coba saya tayang sekali lagi, Pak. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban dan larangan PNS. Sebagaimana yang diatur di dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan pegawai negeri sipil. Nah, ke-17 kewajiban dan ke-15 larangan tersebut apa saja? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Nomor 50 tahun 2017. Terdapat 17 kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PNS. Pertama, PNS wajib mengucapkan sumpah janji PNS dan juga sumpah janji jabatan. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga pemerintah. PNS juga wajib menaati segala ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan setiap penugasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. PNS harus menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Kemudian, PNS harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Kenapa ya? PNS harus mampu menjaga rahasia jabatan yang sifatnya memang harus dirahasiakan.
Selanjutnya, PNS harus segera melapor kepada atasan apabila menemukan suatu hal yang dapat merugikan atau membahayakan negara, baik dari segi keamanan, keuangan, dan material. Kemudian, PNS wajib bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, juga mampu melaksanakan sasaran kerja pegawai yang sudah ditetapkan. Ke-13, menggunakan dan memelihara barang milik negara sebaik-baiknya, kemudian memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. PNS harus memperhatikan bawahannya, yakni membimbing dan memberi kesempatan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Pertama, PNS dilarang menyalahgunakan jabatannya. Yang kedua, PNS dilarang menjadi perantara yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi atau golongan orang lain, dengan menggunakan kewenangan orang lain. PNS juga dilarang bekerja untuk negara atau organisasi internasional tanpa izin pemerintah. Selanjutnya, dilarang bekerja pada perusahaan atau konsultan asing. PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat berharga negara secara tidak sah. Dilarang juga untuk melakukan kegiatan bersama orang lain dalam rangka mengambil keuntungan yang dapat merugikan negara. Ketujuh, PNS dilarang memberi sesuatu agar dapat naik jabatan. Selanjutnya, dilarang menerima hadiah atau pemberian apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dilarang juga untuk bertindak sewenang-wenang pada bawahan. PNS dilarang bertindak atau tidak melakukan tindakan yang justru dapat mempersulit orang yang dilayani. Ke-11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Untuk poin 12 hingga 15, di sini menjelaskan mengenai pelarangan PNS dalam memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil, DPR, DPRD, dan calon kepala daerah beserta wakilnya. Terima kasih. Baik. Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Aan ya. Ini bagus, ini juga videonya menarik ya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan video yang ditayangkan oleh Aan? Wajib. Saya ingin menanggapi, Pak. Oke, silakan Ahmad Ilyas. Backsound-nya bagus, Pak, lagunya, Pak. Saya suka. Jadi bisa menikmati dari presentasi Pak. Ininya Itu apa saja, Pak. Pertanyaannya apa Ahmad Ilyas? Oh, pertanyaannya mungkin nama backsound-nya apa ya? Oh? Bagus sekali soalnya. Cocok untuk belajar, Pak. Terima kasih. Nama lagunya apa? Coba terangkan Aan. Mungkin saya mau coba nanggap Ilyas dulu, Pak. Sepertinya Ilyas suka sekali dengan lagu-lagu yang hard bass ya. Dan tapi menurut saya tonnya agak gede sih, harusnya nggak terlalu gede seperti itu karena justru malah seperti mengganggu tayangannya gitu, Pak. Saya dapat ini dari yang ini gratisan. Oh, dari gratisannya. Iya, saya nggak mau kena copyright itu, Pak. Baik, tapi menarik tadi ya. Baik, terima kasih ya, Aan ya, Ahmad Ilyas. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Siska Agustini Bakara. Iya, Pak. Jadi kan, Pak, di larangan PNS itu kan ada 15 ya, kalau nggak salah, Pak. Apa 17 gitu. Yang larangan 15. Larangannya kan ada 15. Nah, dari yang ke-15 itu, Pak, saya kan nggak ada baca tentang larangan untuk memberikan kritik ya, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya PNS itu bisa nggak sih dia melakukan kritik terhadap, tapi bukan kritik yang dalam hal negatif, cuman menanggapi sebuah kebijakan dari pemerintah gitu, Pak. Ya, baik. Menarik nih ya pertanyaannya ya. Coba ditanggapi Aan. Nah, yang buat video kan Aan ya, Aan. Baik, Pak. Izin menanggapi. Ini sesuai dengan yang saya baca di undang-undang aja ya. Yang saya tayangkan tadi. Di situ nggak ada kritik.
PP di Ya. PP 53. Ya, di PP 53 tahun 2010 itu nggak ada pembahasan mengenai kritik kepada pemerintah ya. Nah, yang dilarang itu yang ini, memberi dukungan ya. Kritik itu seperti berpendapat ya, berpendapat yang mungkin membangun, ya mungkin juga tidak, tapi sejauh di undang-undang tidak dibatasi mengenai kritik di PP 53 tadi, nggak masalah, malah bagus. Karena kritik itu merupakan harus sebagai apa ya, kita bernegara ya, nggak boleh anti kritik. Kalau anti kritik nanti kita nggak maju-maju. Yang kita anggap bagus mungkin bagi orang lain tidak. Nah itu dikritisi. Nah yang kayak gitu nggak masalah. Karena emang tadi membangun, sangat membutuhkan kita kritik-kritik dari orang lain. Nggak apa-apa ya karena nggak ada di undang-undangnya. Mungkin di undang-undang yang lain yang mengatur mengenai kritis. Tapi sejauh di PP 53 nggak. Oke, memang secara Itu aja. bagus. Baik, terima kasih ya Aan ya. Secara eksplisit tidak ada larangan, tapi harus ada tanggung jawab. Di situ kan ada menjaga martabat, kewajiban menjaga martabat untuk ini ya aparatur sipil negara ya ASN. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jadi ini hubungannya dengan masih kaitan Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP 53 itu kan beririsan ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijaga dan larangan yang harus dihindari. Kalau yang tadi kritik itu sebenarnya ada adabnya ya Siska, ada etikanya, adab dalam mengkritik. Jadi nggak boleh mengolok-olok ya, apalagi pribadi. Jangan. Pribadi seorang pejabat ini nggak boleh diganggu gugat. Pribadi misalkan ini Bapak kok kurus, Bapak kok gemuk, itu nggak boleh itu. Itu privasi namanya. Privasi. Atau kalian mengkritisi yang kalian kritisi bukan kebijakannya ya, yang kalian kritisi adalah perseorangannya, itu nggak boleh. Jadi kritisi itu harus membangun tadi ya oleh Aan Faryandi ya. Boleh, asalkan membangun, bertanggung jawab, dan disalurkan secara ini ya. Makanya di dalam ini harus lapor kepada atasan gitu ya. Atasan. Jadi kalau ada yang membahayakan keamanan, kritisinya ke atasan. Pak, izin lapor Pak, ini kalau nggak di ini membahayakan atau terjadi kerugian keuangan negara misalkan ya. Jadi ininya ke sana. Mohon maaf Pak, yang ini mobilnya kan mobil dinas Pak. Kemarin saya lihat ada di pasar. Nah, mobil dinas kok ke pasar Pak? Emang mobil dinasnya ini dinas apa pasar atau dinas apa ya kalau untuk ke pasar itu ya? Padahal nggak ada hubungannya dengan pasar. Nah, bisa jadi dipakai belanja ya oleh istrinya atau ngantar istrinya, misalkan ya. Nah, itu kan nggak boleh. Itu dianggap merugikan. Jadi kalau hal seperti itu dikritisi boleh, tapi harus ada bertanggung jawab dan tadi membangun ya istilahnya ya tadi oleh Aan ya, yang untuk kebaikan ya. Jadi boleh silahkan ya. Tapi kamu nggak boleh mengkritisi pemerintah, ikut demo jangan. Turunkan harga, turunkan harga. Nah, sementara kan nggak tahu ini apa nih yang kalian turunkan ini. Nah, bisa jadi ininya takutnya malah nanti bukan malah membangun, tapi malah nanti kalian terprovokasi. Nah, khawatirnya begitu ya. Jadi ada medianya, ada sarana. Jadi boleh ya, asal sesuai dengan sarana, media, dan membangun. Tadi ada bertanggung jawab. Terima kasih ya, Siska. Terima kasih, Terima kasih, Aan. Pak. Ya, baik. Oke, video terakhir ya sekarang ya. Dari Alivia. Halo Alivia. Iya, Pak. Nah, sudah siap Alivia? Silakan ditayangkan videonya. Sebentar ya, Pak. Ya. Ada suaranya nggak, Pak? Oke, ada suaranya. Ada? Ya. Ada. Nah, Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat ini diatur di dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, jenis hukuman disiplin berat ini ada 5, yaitu disiplin berat pertama, penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian hukuman disiplin berat 2, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan hukuman disiplin berat yang ketiga adalah pembebasan dari jabatan. Kemudian hukuman disiplin keempat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan hukuman disiplin berat yang terakhir atau yang kelima adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, bagaimana kriteria seorang PNS dikategorikan sebagai yang melanggar hukuman terkait dengan hukuman disiplin berat tersebut? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan PNS, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang disiplin PNS, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang hukuman jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil dalam usaha swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 bulan dan untuk paling lama 1 tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat selanjutnya pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat baru dapat dipertimbangkan setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 tahun dikembalikan pada pangkat semula. Yang kedua adalah pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan. Keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. Yang terakhir adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, maka kepada pegawai negeri sipil tersebut tidak diberikan hak-hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat-syarat masa kerja pensiun. Baik, terima kasih ya Alivia, Fauzia. Berapa menit ini ya Alivia? 5 menit 1 detik, Pak. Oke, 5 menit 1 detik, pas deh. Ideal. Baik, ada pertanyaan, pernyataan, atau komentar terkait dengan video yang ditayangkan oleh Alivia? Izin bertanya. Oke, silakan Aan.
Ya, tadi di video dijelaskan bahwa ada yang namanya pembebasan jabatan sama penghentian jabatan ya. Mungkin senangkap saya pembebasan jabatan itu kita di ini ya di jangan kerja dulu, tapi masih terikat dengan PNS gitu ya. Gimana Alif ya? Nah, coba dijelaskan Alifia. Nah, yang bikin video kan Alifia ini. Coba jelaskan Alifia. Sebentar ya, Pak. Ya. Berarti kan wewenangnya dicabut. Jadi kayak semacam dia itu udah nggak ada apa ya namanya, nggak ada job desk-nya gitu. Jadi apa ya, nggak kerja juga, dan dia itu cuma dapat gaji pokoknya aja, nggak dapat gaji tunjangannya begitu. Kalau tadi pertanyaan apa, Aan? Apakah bisa diterima, Aan? Pembebasan jabatan? Ya sudah Pak, bisa. Jadi kalau pencabutan udah terlepas dari PNS gitu ya maksudnya? Iya, kalau pencabutan itu kayak apa ya, bahasa kasarnya itu PHK gitu lah. Oh. Ya begitu ya Pak ya? Maaf kalau ada salah. Yang tadi penghentian jabatan, berarti jabatannya diberhentikan ya? Kalau pencabutan apa itu tadi, Alifia? Pemberhentian sebagai PNS yang tidak atas sendiri sama yang dengan tidak hormat. Oke, jadi diberhentikan ya, begitu ya, Aan. Lebih parah lagi diberhentikan itu, artinya dia ya diputus. Kalau dia mencapai usia pensiun itu berapa tahun sih? Dihentikan dengan hormat ya, dengan hormat dia masih berhak untuk mendapatkan pensiun. Kalau dia mencapai usia pensiun itu berapa minimal? Ada yang tahu? 60 tahun bukan Pak? Bukan, 60 itu maksimal itu artinya 60 dia pensiun. Jadi batas usia maksimal pensiun 60, tapi ini minimal. Dia minimal usianya berapa kalau bisa dikasih hak pensiun diberhentikan dengan hormat tadi itu? 57 tahun bukan? Bukan, 57 itu ini masa persiapan pensiun itu, MPP. Jadi, seseorang yang bisa mendapatkan hak pensiun diberhentikan dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri, kena sanksi tadi kan, disiplin kan, yang berat tadi ya, dia harus berusia 50 tahun minimal. Dan ada dannya juga, masa kerjanya minimal 20 tahun, baru bisa menikmati pensiun. Begitu ya. Jadi kalau belum usia 50 tahun, ya nggak bisa pensiun, ya udah dikasih JHT doang. Tunjangan hari tua doang. Pensiunnya nggak dapat. Jadi kalau tunjangan hari tua itu hanya diberikan sekali, ya sudah, pakai untuk modal. Habis itu setiap bulan nggak dapat kiriman uang. Tapi kalau dia usianya 50 tahun dan masa kerja sudah 20 tahun, maka dia berhak untuk mendapatkan pensiun. Ya, gitu ya. Jadi batas usianya berapa tadi, Anggar ini? 50 tahun, Pak. Dan masa kerja minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun, betul. Jadi ininya ada syaratan begitu ya. Terima kasih ya, Alifia. Kemudian Aan ditambahkan ya, Kevin, tolong ya. Halo Kevin. Bisa dengar suara saya, Kevin? Halo Pak, bisa Pak. Yang itu kan ada aktivitas buat Aan ya. Ya, pertanyaan bagus tadi pertanyaannya. Baik Pak. Ada lagi? Ini masih ada waktu 6 menit ya untuk sampai batas ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya Pak. Silahkan, ini tanyanya ke saya atau ke yang tadi? Ke Aan atau ke Alifia? Mungkin bisa untuk yang keempatnya. Soalnya, iya Pak. Jadi kan Pak sekarang lagi pandemi COVID nih Pak. Dalam pelaksanaan tugas gitu Pak, kalau misalnya ada PNS yang melanggar protokol kesehatan, itu termasuk pelanggaran ringan, sedang atau berat ya Pak? Nah, siapa bisa jawab ini? Saya kasih kesempatan buat empat-empatnya ini. Kalau yang bisa jawab tepat, nanti saya kasih tambahan aktivitas. Serina, bagus pertanyaannya ini. Ya, tolong dimasukkan di ini ya, Kevin ya, untuk tambahan aktivitasnya, di partisipasi ya.
Ada yang bisa jawab? Aan, Alif, sama Ilyas. Satu lagi siapa tadi ya? Aisyah. Aisyah Fakhira, silahkan. Jadi kalau ada PNS yang melanggar protokol kesehatan, nah kategorinya apa ini? Apakah ringan, sedang, atau berat? Begitu ya, Serina ya? Pertanyaannya ya? Iya, Pak. Oke, silahkan. Nanti harus ada alasan ya. Jawab, nggak boleh ringan aja, atau sedang aja, atau berat aja gitu, nggak bisa. Jadi harus ada alasannya apa. Silahkan, Aan, Alif, Aisyah, Fakhira, dan Ahmad Ilyas. Nah, saya aja yang jawab ya, daripada kelamaan ya, nanti jawab. Ini ya, saya jawab ya. Serina bagus, pertanyaan menarik ini ya. Gini, Serina, tergantung dari ininya ke lembaga atau ke institusi ya, atau ke negara. Kalau ke negara kan berat itu ininya. Jadi contoh nih ya, Serina pergi ke luar negeri sebagai pejabat nih ya. Pejabat itu kan udah punya jabatan. Mewakili ini ya, dia mengatasnamakan warga negara. Itu ininya berat hukumannya. Tanpa izin ya, maksud saya dia melanggar protokol kesehatan tanpa izin atasan ke luar negeri, padahal kan udah dilarang oleh peraturan ya, bahwa pegawai tidak boleh ke luar negeri kecuali dengan izin presiden dan atau sebagainya. Aturannya begitu ya. Nah, pejabat ini ternyata ngeyel ya. Ngeyel itu apa ya? Ya pokoknya berangkat aja tanpa izin. Itu nanti hukumannya jadi berat, gitu ya. Tapi kalau dia hanya pulang kampung nih, nah Serina kampungnya mananya, Binjai ya? Apa? Sumatera Utara ya? Ya, Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara. Anggap aja Serina sudah jadi pegawai negeri nih, misalkan. Serina dari Bintaro. Pada saat dilarang mudik, saya nggak tahu Serina mudik apa enggak ya. Nah, anggap aja mudik ya. Serina mudik, maksa nih, tanpa izin dari atasan, tanpa izin dari kepala kantor, misalkan Serina baru diangkat jadi pegawai negeri ini, kemudian ketahuan melanggar, kemudian hanya berimbas kepada organisasi, unit organisasi satuan kerja, apa istilahnya kerja ya. Kalau di PP 53 itu namanya apa ya, sebentar. Jadi ada ininya ya, ada istilahnya yang terkait dengan institusi ya, institusi yang paling ringan. Bentar, ini unit kerja, unit kerja aja. Jadi unit kerja itu hanya misalkan Serina ditempatkan di KPP Pondok Aren nih, pulang ke Sumatera Utara ya. Nah, ketahuan melanggar protokol kesehatan, kena hukuman ringan. Itu ya, Serina. Nanti hukuman ringan tergantung dari pemeriksaan atasan langsung. Apakah dia dapat teguran lisan atau teguran tertulis, atau tidak puas tadi itu. Kan ada 3 macam kan untuk ringan. Nah, kalau yang berat kan ada 4 ya, 5 macam. Kalau yang sedang ada 3 macam. Sedang itu yang bagaimana? Sedang itu yang kalau dia institusi, instansi yang bersangkutan. Jadi contoh begini, Serina kepala kantor nih, kepala KPP ya, mengatasnamakan kepala kantor, kemudian berkunjung ke tempat wajib pajak nih, yang melanggar protokol kesehatan ya, wajib pajaknya ngundang misalkan hajatan, nikah misalkan ya, atau ini ya, yang di luar kota ya. Untuk level kepala kantor kan izinnya kepada menteri ya, kepada menteri. Kalau yang tadi untuk pelaksana izinnya kepada kepala kantor. Nah, ternyata jadi melanggar itu bisa jadi sedang hukumannya. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin besar ya potensi ininya, potensi dari hukumannya semakin berat. Jadi kalau kalian punya jabatan tinggi kemudian melanggar, itu hukumannya jauh lebih berat daripada pelaksana untuk protokol kesehatan, itu begitu.
karena izinnya bertingkat, berjenjang, yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, yang paling tinggi itu bisa ke presiden. Kalau presiden bisa menjatuhkan hukuman jadi berat ya, kalau itu mewakili negara misalkan begitu ya. Hanya semakin tinggi jabatan seorang itu tidak serta-merta dalam artian selalu enak ya, Serina. Artinya harus menjaga sikap supaya nggak melanggar. Melanggar hukumannya jauh lebih berat. Jadi seorang pimpinan KPK itu kalau korupsi itu ditambah hukumannya jadi sepertiga. Berbeda dengan yang korupsi misalkan Gayus. Gayus kan bukan pimpinan KPK. Jadi ya dijatuh hukuman 30 tahun ya 30 tahun. Tapi kalau pimpinan KPK 30 nambah sepertiga jadi 40 gitu. Jadi semakin berat hukumannya. Gitu ya Serina ya. Tapi jangan melanggar ya. Serina dan kawan-kawan. Bagus pertanyaannya. Ada lagi, saya kasih kesempatan satu lagi terakhir kalau ada. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Andi Sen. Silakan Andi. Misal Pak, kita sebagai ASN Pak, terus lewat di salah satu tempat kampanye Pak, terus ada orang iseng mengabadikan momen itu, terus kita dilaporkan ke atasan, terus kita dihukuman misalkan paling ringan adalah mutasi. Padahal kita lewat di jalan itu bukan karena ingin menonton ataupun cuma misalkan emang harus melalui jalan itu untuk ke sarana selanjutnya. Itu bagaimana ya Pak, kita sebaiknya misalkan kalau banding tidak diperbolehkan untuk kasus seperti itu Pak. Soalnya yang saya tahu di Pemda saya itu lumayan banyak kasus seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Andri Hussein. Kan proses penjatuhan hukuman itu kan melalui pemeriksaan, Andri Hussein. Kalau diperiksa kemudian ternyata dia hanya lewat saja tanpa ada maksud untuk menghadiri istilahnya kampanye atau pas ada istilah apa ya untuk pertemuan partai lah ya atau politik begitu ya. Kalau itu terbukti dia tidak ada maksud mengunjungi itu ya nggak apa-apa, akan dibebaskan itu Andri Hussein, nggak akan dijatuhi hukuman. Jadi nanti pemeriksaan dulu, diklarifikasi. Nanti dokumennya ada namanya berita acara pemeriksaan. Dia harus disumpah, kemudian ini apa yang disampaikan adalah benar, dia tidak ikut-ikutan kampanye, misalkan begitu ya, Andri Hussein, ya udah nanti nggak akan dijatuhi hukuman. Jadi ini aja. Jadi mutasi itu bukan hukuman ya. Kamu jangan takut mutasi lah ya, Andri. Nanti kamu takutnya mutasi, jangan. Saya pernah dimutasi ya. Saya dimutasi itu tahun berapa ya? Waktu pertama kali penempatan ya, 1992 lah, 1991, 1992 ya. Ini saya cerita sedikit ya, Andre ya. Waktu itu saya ditempatkan di kantor pusat Direktorat Jenderal Anggaran ya. Di kantor pusat itu kenapa saya ditempatkan di sana? Karena saya salah satu ini ya, yang lulusan terbaik, peringkat 7 lah. Pokoknya dari sekian ini ya, mahasiswa itu saya termasuk lulusan terbaik di 3 waktu itu. Saya ditempatkan di kantor pusat Direktorat Jenderal Anggaran di Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan. Nah, Direktorat Pembinaan Pembangunan itu terkenal paling basah ya, Andre. Paling basah bukan karena dekat toilet, bukan karena dekat WC, bukan ya. Tapi memang di situ banyak uangnya lah, begitulah ya. Nah, saya waktu itu kan di ini ada yang saya layani, dia menyodorkan map. Di dalam map ada amplopnya ya. Di dalam amplop ada uangnya. Saya kembalikan itu ya. Ini apa istilahnya mapnya itu. Oh Bapak tidak, Bapak Mas Bagio, saya terima kasih sekali kalau Mas Bagio berkenan untuk menerima ini ya apa ala kadarnya dari kami. Terus saya lihat ini apa Pak? Ya ini lampirannya aja Pak. Lampirannya apa? Saya lihat ada amplopnya, ada di dalamnya ada sedikit rezeki Pak buat Bapak. Terus saya kembalikan. Oh mohon maaf Pak, saya tidak, ini bukan tidak menghargai ya Pak, ini saya kembalikan aja ke Bapak, saya ada kewajiban saya untuk melayani begitu ya. Nah habis itu saya dipanggil ya sama atasan, dia tadi mana titipannya? Loh saya kembalikan Pak, kembalikan gitu ya. Tahu-tahu saya habis itu dipindah, dimutasi ya, itulah resiko. Nggak apa-apa, saya senang aja dimutasi, tapi bukan keluar Jawa, karena saya nggak melakukan pelanggaran disiplin, nggak melanggar etika, saya dipindah di situ-situ juga. Di ruangan situ, tapi pendekatannya humanis, wisdom, baik sekali. Saya dipanggil gitu ya, dikasih ini, Mas Bagio minum dulu gitu. Oh iya Pak, nah, itu kasih minum, kasih makan, apa kue lah,
apa ya, semacam duku atau apa, pokoknya saya dipanggil atasan. Habis itu atasan bilang begini, Mas Bagio ini kan pinter komputer gitu ya. Jadi nanti Mas Bagio ini ya melayani untuk bikin laporan supaya laporannya bagus. Jadi mulai besok pindah ke sebelah gitu, ke seksi pelaporan gitu. Jadi saya habis itu dipindah ke seksi pelaporan. Yang nggak menerima tamu begitu, intinya begitulah. Jadi saya sempat dimutasi ya. Apakah saya sedih? Ya pada saat itu mungkin saya merasa ini juga ya, kok saya dimutasi gara-gara saya menolak itu. Tapi saya malah bersyukur. Karena di situ nggak banyak godaan, nggak banyak ini ya. Karena saya memegang prinsip waktu itu ya, idealisme. Ini kan bukan menurut saya ya, menurut saya ini kan masih. Jadi kalau dulu tahun 1991 banyak ini ya, ada apa istilahnya pasal gratifikasi, hampir semua kantor tuh kena karena menganggap dia itu wajar pemberian, padahal ada hubungan dengan kerjaan jabatan. Kalau dia nggak membahas anggaran di situ, ya nggak akan dapat uang. Tapi membahasnya kan dengan cara-cara yang itu. Jadi anggaran itu dinaik-naikkan supaya bisa ini dikasih uang begitu ya. Akhirnya ditinggi-tinggiin, disetujui, kemudian di ini. Saya sebagai pelaksana yang baru di situ, saya kan nggak ngerti gimana ininya ya, sistemnya. Saya tolak-tolak aja. Ini nggak perlu Pak, saya ini kembalikan gitu ya. Saya dengan apa ya, polos ya mungkin karena nggak begitu ini ya. Tapi justru itu pembelajaran ya, sebab itu saya ngerti, oh ternyata begini ya ininya ya, membahas anggaran. Kalau dari hulunya aja sudah diambil, bagaimana di hilir ya? Ini waktu itu ya, saya cuma bayangin, sejak hulu, sejak perencanaan, anggaran aja sudah diambil, kemudian gimana dalam pelaksanaan, pasti udah tinggal dikit itu ininya. Kalau udah ngerembes duluan di sana. Nah itu yang korupsi yang merajalela di waktu zaman jahiliyah dulu ya. Sekarang jauh lebih baik. Dijen anggaran jauh lebih baik ya. Saya katakan Dijen anggaran lebih baik karena sudah berbenah, sudah pakai sistem pakai ini ya. Jadi begitu ya, Andri Hussein ya. Yang tadi itu, kamu tadi pertanyaannya apa ya, Andri ya? Pak, mengenai hukuman itu Pak, yang misalkan lewat itu ya. Lewat. Kalau kamu nggak ada maksud, nggak ada intent, nggak usah khawatir. Lewat aja. Yang penting nggak ikut-ikutan kampanye. Kalau lewat kamu ikutan kampanye, kemudian kamu dikasih selebaran ya, kan itu kadang-kadang orang kampanye kan dikasih poster kan, nah kamu acung-acungkan itu nggak boleh. Ya kalau dikasih ya kamu terima untuk menghargai, tapi jangan diacung-acungkan atau ikut-ikutan mendukung ya. Misalnya nomor 3, kamu nomor 3 ikut-ikutan bikin gini ya, nggak boleh juga. 3 kan Persatuan Indonesia ya, ini ya, misalkan gitu. Nah, jadi ininya yang bedakan, nanti pasti ada proses namanya mekanisme pemeriksaan ya. Andri Sen. Itu tadi cerita saya ini ya, untuk memotivasi kalian ya. Jadi memang beratnya kalau punya sistem yang kurang bagus ya, itu kalian harus siap-siap dimutasi ya. Dan Andri dan kawan-kawan, nggak apa-apa, siap aja dimutasi, yang penting berkah begitu. Tapi mudah-mudahan nanti sistemnya udah bagus ya, kalian semua ya. Nanti kalau ada yang kurang bagus, kalian boleh japri ke saya ya. Pak, saya terima uang sekian dari ini, apakah sebaiknya saya terima, saya tolak? Karena kalau saya tolak, saya nanti kan CPNS Pak, hubungannya nggak baik. Ya sudah, kamu lapor saja. Kalau kamu nggak mampu menolak, laporkan ke KPK. Banyak teman-teman yang di Kemenpora itu lapor ke KPK ya. Nah, alhamdulillah ya, karena menterinya disekolahkan di KPK sekarang ya. Tapi yang lapor nggak akan kena. Lapor itu bebas, dia akan ini. Lapor kalau memang itu hak negara, store aja ke rekening kas negara, udah beres selesai. KPK akan merahasiakan siapa yang lapor yang akan diberitahukan. Dilindungi ya, jadi nggak usah khawatir kalau nanti ini. Jadi begitu ya, kepada kalian ya, tetap semangat ya, jaga integritas, dan nanti kalau ditempatkan, nggak usah khawatir untuk ini ya, dimutasi ya. Tapi kalau nanti ada apa-apa, kalian bisa konsultasi dengan saya ya. Saya masih terbuka ya dengan kalian. Nanti bisa dicatat ya, Kevin, di-share aja nomor HP saya. Saya dengan mahasiswa itu sangat dekat ya. Saya berusaha ya, istilahnya itu kalian saya anggap seperti anak-anak saya lah. Anak-anak saya yang saya kasih motivasi, saya harapkan sukses semuanya ya. Baik, itu aja ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Janjinya kan tadi jam 13.10. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Mohon disiapkan untuk videonya yang nomor absen 5 sampai 8 ya tadi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.